warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat Ibu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu ya. Jadi Ibu minta kepada Nopriyadi untuk memimpin doa teman-temannya. Untuk memulai pelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa. Nah, baik anak-anak, Ibu ingin cek absen dulu siapa yang tidak hadir teman-temannya. Hadir semua Ibu. Nah, anak-anak semuanya, sebelum kita masuk kepada materi hari ini, Ibu ingin bertanya dulu, waktu kelas 1 pernah belajar apa? Administrasi Bu. Oh iya, administrasi ya. Ternyata anak-anak Ibu masih ingat semuanya. Sekarang Ibu ingin tanya, apa itu administrasi? Siapa yang bisa jawab? Administrasi adalah kegiatan tata usaha yang dilakukan melalui kerjasama dengan melibatkan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi. Oke, bagus sekali jawaban Sila. Yuk beri tepuk tangan apresiasi buat Sila. Nah, sekarang Ibu punya gambar ya untuk kita tebak ini gambar apa ya. Jadi bagian Anda yang bisa menebak tadi silakan ya ditebak gambarnya. Nih, Ibu punya gambar nih. Silakan ditebak ini gambar apa. Oke. Nah, gambar 1 itu gambar apa? Ayo, siapa yang bisa? Pertama ini adalah berhubungan dengan administrasi, mencatat, menulis, menghitung anggaran keuangan, Bu. Iya, bagus ya. Itu adalah kegiatan mencatat, menulis, sepertinya menghitung ya. Nah, kira-kira apa yang dihitung di sini? Anggaran. Itu keuangan itu yang dihitung ya. Iya, pasti keuangan yang dihitung. Ini adalah administrator sepertinya ya lagi menghitung uang. Oke, bagus sekali. Terus gambar 2. Ini gambar 2 siapa yang bisa tebak ini gambar 2? Siapa? Sally, ayo Sally. Gambar kedua menjelaskan tentang bentuk kerjasama antara perusahaan dan pihak bank dalam mencari dana, Bu. Ini kaitannya dengan apa kira-kira ini kerjasama ini? Dengan keuangan. Dengan keuangan, mencari Sumber dana. mencari sumber dana. Bagus sekali Ananda. Nah, selanjutnya gambar 3. Siapa yang bisa menjawab? Sally, Bu. Sally lagi ya, silakan Sally. Gambar yang ketiga adalah gambar terkait tujuan administrasi dalam pengembangan pendidikan dalam bidang IT, Bu. Ya, oke bagus sekali semuanya. Ya, terima kasih ya. Ternyata cukup memahami kalau masalah keuangan ya. Nah, baik anak-anak, hari ini benar kita akan mempelajari materi kita tentang administrasi keuangan ya. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, peserta didik mampu yang pertama itu menjelaskan pengertian administrasi keuangan. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi administrasi keuangan. Selanjutnya, menganalisis tujuan administrasi keuangan serta melakukan identifikasi ruang lingkup administrasi keuangan dengan penuh tanggung jawab. Nah, seperti itu ya, Ananda. Adapun langkah-langkah kegiatan diskusi hari ini, Ananda sudah Ibu bagi kelompoknya ya. Sekarang sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Ada 5 anggota di dalam satu kelompok. Ananda bekerja di kelompoknya nanti. Setelah diskusi, Ananda nanti presentasi ke depan kelas. Ya, masing-masing kelompok Ibu minta untuk presentasi di depan kelas. Jika ada nanti tanggapan dari masing-masing kelompok kepada kelompok yang lain, silakan. Ya, Nanda ya, begitu ya. Nah, sebagai sumber diskusi hari ini, Ibu juga akan tayangkan video ya. Silakan ditonton ya, Nanda, videonya. Nah, ini tonton videonya sebagai sumber diskusi. Sekarang Ananda silakan diskusi ya berdasarkan video yang Ibu tayangkan.
Nah, bagaimana anak-anak? Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Oke, nah, kalau sudah selesai, kita semuanya ya, kelompok 1 siap? Siap. Bagaimana kelompok 2? Siap. 3? Siap. 4? Siap. Oke, kita mulai dari kelompok 1 ya, untuk mempresentasikan hasil kegiatannya ke depan kelas. Silakan kelompok 1. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, siapakah yang bagus untuk keuangannya? Berikan alasan. Menurut kami, yang paling bagus dalam mengolah keuangannya ialah Firman. Mengapa? Karena Firman sudah memiliki perencanaan yang bagus terhadap keuangannya. Yang kedua, mengapa kita perlu merencanakan keuangan? Perencanaan keuangan itu sangat penting karena itu akan memudahkan kita untuk merancang berbagai kebutuhan kita di masa depan. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Iya, bagus sekali. Nah, selanjutnya kelompok 2. Mana di kelompok 2? Ayo, kelompok 2 ya. Atas nama? Reni. Oh, Reni, silakan Reni. Ya, Reni silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pertanyaan nomor 1. Siapakah yang paling bagus pengelolaan keuangannya? Berikan alasan. Menurut kami, Firman. Karena Firman memiliki perencanaan keuangan yang baik. Firman membeli barang sesuai kebutuhannya. Firman merencanakan dan mempersiapkan dengan menginvestasikan uang serta mempersiapkan semua hal untuk masa pensiunnya dan keluarganya di masa depan. Untuk soal kedua, mengapa kita perlu merencanakan keuangan? Jawabannya, karena perencanaan keuangan sangat penting dalam menjalani kehidupan agar kebutuhan dapat terpenuhi efektif dan efisien. Jika hanya menggunakan uang yang dimiliki setiap ada penghasilan masuk tanpa ada perencanaan, maka kemungkinan kondisi keuangan akan memburuk dan pengeluaran akan semakin besar. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya hasil dari kelompok 2. Nah, selanjutnya Ibu minta kelompok 3 nih atas ketua kelompoknya ya, silakan. Silakan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pertanyaan nomor 1. Siapakah yang paling bagus pengelolaan keuangannya dan jelaskan? Jawabannya adalah Firman. Karena Firman itu benar-benar mengatur keuangannya. Semua sudah dia persiapkan dari awal dengan menginvestasikan uangnya dan mempersiapkan masa pensiunnya. Firman mengatur perencanaan keuangan dengan baik. Soal yang kedua, mengapa kita perlu merencanakan keuangan? Jawabannya adalah karena pengeluaran yang kita keluarkan akan semakin besar di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kita perlu merencanakan keuangan di masa yang akan datang. Sekian dari kelompok 3. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terakhir dari kelompok, silakan kelompok 4 bacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Soal pertama, siapakah yang paling bagus pengelolaan keuangan dan jelaskan? Jawaban dari kelompok kami adalah Firman, karena Firman hanya mengeluarkan untuk kepentingan dia dan untuk membeli barang-barang yang sangat ia perlukan. Firman juga tidak sembarangan mengambil keputusan untuk membeli barang-barang yang tidak begitu penting. Soal yang kedua, mengapa kita perlu merencanakan keuangan? Jawabannya adalah perencanaan keuangan sangat penting untuk dilakukan agar tujuan finansial dapat terpenuhi secara efektif dan efisien. Jika kita hanya menggunakan uang yang dimiliki setiap ada penghasilan masuk, maka besar kemungkinan cepat atau lambat kondisi keuangan kita akan memburuk. Baiklah, itu yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus semua ya si kelompoknya, Ibu bangga sama kalian semua. Kelompok 2 mau menanggapi? Iya?
perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya. Ya. Sebutkan fungsi administrasi keuangan. Sebutkan fungsi administrasi keuangan ya. Coba siapa yang bisa menjawabnya? Ya, silakan. Fungsi administrasi keuangan itu yang pertama adalah fungsi investasi, yang kedua fungsi mencari dana, yang ketiga fungsi pembelanjaan, dan yang keempat fungsi pembagian laba, Bu. Ya, itu bicara tentang fungsi ya, pembagian laba, pendanaan, seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Itu ada investasi, pengelolaan keuangan yang baik, penganggaran yang sesuai gitu ya. Terus ada juga perencanaan bahwa keuangan itu perlu direncanakan. Nah, baiklah anak-anak semuanya, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, jadi Ibu anggap sudah paham semua ya tentang pembelajaran hari ini. Nah, dari itu Ibu minta satu orang perwakilan kita untuk menarik kesimpulan. Dari siapa ya yang bisa menarik kesimpulan hari ini? Saya Bu Umi. Iya, silakan Umi. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah perencanaan keuangan sangat penting untuk merencanakan pemasukan serta pengeluaran keuangan ataupun aktivitas-aktivitas lainnya untuk kurun waktu tertentu. Di samping itu, keuangan perlu dikelola sedemikian rupa agar dapat bermanfaat secara maksimal, serta melakukan penyimpanan keuangan dalam upaya pengumpulan dana organisasi kemudian penyimpanannya dengan aman. Nah, karena memang sudah paham semua, sudah tarik kesimpulan juga, Ibu punya soal ini ya. Ini untuk membuktikan benar-benar Ananda paham ya. Jadi Ibu punya soal di sini. Siapa cepat dia dapat nilai. Nilai terbaik untuk yang paling cepat, angkat tangan. Ayo, siapa yang bisa? Siapa? Sila, Bu. Oh, Sila dulu ya. Silakan Sila, baca soalnya. Fungsi bagaimanakah pengelolaan dana yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang berasal dari modal sendiri atau dari luar adalah A, Bu, fungsi investasi. Fungsi investasi. Kita buktikan jawabannya benar apa salah ya. Udah benar. Bagus. Soal yang kedua. Ayo. Siapa tuh? Shirley. Shirley, silakan Shirley dijawab. Yang bukan merupakan tujuan administrasi keuangan sekolah adalah jawabannya A, untuk membantu tunjangan guru dan pegawai. Yakin ya? A lagi ya? Ya. Buktikan jawabannya benar apa salah ya, anak-anak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ibu minta kepada satu orang ya untuk refleksi. Pembelajaran hari ini kami sudah paham, Bu, dan sangat menarik karena disertai dengan gambar dan video yang inovatif dan mengajak siswa berpikir kritis dan mudah untuk dipahami. Oke, terima kasih ya. Depan kita akan bicara tentang dasar daripada administrasi keuangan itu ya. Dan ada tugas di rumah ya. LKPD sudah Ibu share juga di Google Classroom. Anda semua harus mengumpulkan tugas ini sebelum pertemuan berikutnya dengan Google Classroom. Doa ya, silakan Noviadi kembali pimpin doa untuk temannya. Kita siap-siap untuk pulang hari ini. Untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap-siap ya. Ya, Bu. Silakan satu persatu Nanda ya, keluar ruangan.